Kita semua punya 24 jam sehari, tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya terus melesat maju, sementara sebagian lain merasa jalan di tempat, tertinggal, bahkan merasa hidupnya rusak tanpa mereka sadari? Jawabannya bukan karena mereka malas. Bukan juga karena mereka bodoh, tapi karena mereka terjebak dalam sebuah masalah waktu yang dayam-dayam menghancurkan hidup jutaan orang setiap hari. Masalah apa itu? Hari ini kita akan bongkar semuanya secara ilmiah. Coba bayangkan ini, kamu baru saja selesai rapat, terus kamu niatnya cuma mau balas satu pesan WhatsApp penting, tapi entah kenapa jarimu malah membuka Instagram. Kamu bilang ke diri sendiri, cuma scroll sebentar kok. Tapi 2 menit itu tiba-tiba berubah jadi 20 menit. Atau mungkin kamu sedang mengerjakan tugas penting, tapi notifikasi email masuk. Lalu ada teman yang bertanya sesuatu, tiba-tiba fokusmu buyar. Ini adalah fenomena yang disebut para peneliti sebagai time leakage atau kebocoran waktu. Sebuah penelitian dari University of California menemukan fakta yang mengejutkan. Manusia modern kehilangan sekitar 20 hingga 45% waktunya setiap hari, bukan karena sibuk bekerja, tapi karena kebekoran kecil yang tidak terasa. Hal-hal seperti scrolling yang kebablasan, membuka WhatsApp sebentar, tapi akhirnya terganggu berkali-kali, atau terlalu sering pindah-pindah tugas. Ini seperti mengisi air ke dalam ember yang bocor halus, berapapun air. Atau dalam kasus ini, waktu yang kita masukkan, semuanya akan terus merembes keluar. Masalah terbesarnya adalah kita seringkali tidak sadar bahwa kita sedang kehabisan aset paling berharga yang kita miliki, waktu. Lalu, kenapa sih kita susah banget mengatur waktu? Kenapa rasanya gampang sekali tergoda untuk melakukan hal yang tidak penting? Menurut para neuroscientist, jawabannya ada di dalam otak kita. Otak manusia pada dasarnya punya 2 mode utama dalam beroperasi. Yang pertama adalah mode cepat atau fast brain. Ini adalah bagian otak kita yang impulsif, suka kesenangan instan, dan gampang sekali terdistraksi. Inilah yang membuat tangan kita secara refleks membuka ponsel tanpa disadari. Mode yang kedua adalah mode lambat atau slow brain. Bagian inilah yang bertanggung jawab untuk berpikir jangka panjang, menjaga fokus, dan membuat kita disiplin untuk merencanakan masa depan. Masalahnya, dunia modern di sekitar kita, dengan segala notifikasi, timeline media sosial, dan konten-konten pendek yang serba cepat, dirancang untuk terus-menerus memancing si otak cepat. Itulah sebabnya, meskipun kita tahu kita harus fokus pada pekerjaan atau belajar, kita seringkali kalah telak melawan godaan distraksi. Otak cepat kita selalu menang. Nah, efek dari kehilangan waktu ini ternyata jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Pertama, sebuah studi dari Stanford University menemukan bahwa multitasking dan distraksi yang terus-menerus bisa menurunkan kemampuan kognitif kita, bahkan setara dengan penurunan IQ hingga 10 poin. Itu lebih parah daripada efek kurang tidur semalaman. Kedua, ada yang namanya dopamine spike dan dopamine crash. Saat kita menemukan sesuatu yang seru di media sosial, otak kita melepaskan dopamin, hormon kesenangan. Tapi lama-kelamaan, otak butuh dosis dopamin yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi hanya untuk merasa senang. Akibatnya apa? Hal-hal yang butuh fokus seperti bekerja jadi terasa makin berat, membaca buku jadi terasa membosankan, dan belajar terasa seperti siksaan. Dan yang paling ironis adalah semakin banyak waktu kita yang bocor, semakin cepat hari terasa berlalu. Tapi anehnya, progres hidup kita justru terasa semakin lambat.
Hasil akhirnya, perasaan gagal, tertekan, insecure, bahkan burnout. Tanpa kita sadari, hidup kita sedang dirusak secara perlahan oleh kebocoran waktu ini. Sekarang coba kita introspeksi sejenak. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa hidup kita mungkin sedang dirusak oleh masalah waktu ini. Pertama, kamu punya banyak sekali rencana, tapi hampir tidak ada yang selesai. Kedua, kamu selalu merasa sibuk luar biasa, tapi hasilnya minim. Ketiga, kamu jadi gampang sekali stres karena hal-hal kecil. Keempat, saat punya waktu luang, kamu justru bingung mau melakukan apa, dan akhirnya malah kembali scrolling tanpa tujuan. Kelima, fokusmu gampang sekali pecah. Keenam, kamu bangun pagi dengan perasaan lelah dan tidur di malam hari dengan perasaan menyesal. Dan yang terakhir, hidup terasa seperti ngeblur, berjalan tanpa arah yang jelas. Jika kamu mengalami 3 atau lebih dari tanda-tanda ini, ada kemungkinan kamu sedang mengalami apa yang oleh psikolog populer disebut waktu berantakan akut atau WBA. Sebuah kondisi di mana waktu terasa tidak terkendali. Tapi tenang, selalu ada solusi. Dan solusinya bukanlah nasihat klise seperti ayo lebih disiplin. Kita butuh strategi yang ilmiah dan efektif. Pertama, terapkan 10 Minute Reset Rule. Setiap kali kamu sadar sedang terdistraksi, paksa dirimu untuk kembali fokus pada tugas utama hanya selama 10 menit. Jangan pikirkan 1 jam ke depan, cukup 10 menit saja. Biasanya setelah berhasil melewati 10 menit pertama, otak lambat akan mengambil alih kendali dan fokus akan kembali. Kedua, ganti to-do list panjangmu dengan konsep 1 hari 3 kemenangan. Setiap pagi, tentukan hanya 3 tugas paling penting yang harus kamu selesaikan hari itu. Ini jauh lebih realistis, membuatmu merasa progresif dan memberikan kemenangan nyata setiap harinya. Ketiga, buat time anchor atau jangkar waktu, pasang titik-titik waktu yang wajib dalam jadwal harianmu. Misalnya, jam 7 pagi adalah waktu mulai kerja. Jam 12 siang adalah waktu makan siang tanpa diganggu. Jam 7 malam waktu untuk evaluasi harian, dan jam 10 malam adalah waktu untuk tidur. Otak kita sangat menyukai rutinitas. Semakin teratur jangkar waktu kita, semakin kuat kontrol kita terhadap hidup. Dan yang terakhir, strategi distraksi karantina. Alih-alih melawan distraksi, kendalikan dia. Buat jadwal khusus, misalnya jam 5 sore sampai setengah 6 sore sebagai waktu untuk melakukan semua distraksi yang kamu mau. Boleh scroll media sosial, nonton video lucu, apapun itu. Tapi ingat, hanya pada jam tersebut. Dengan begini, distraksi menjadi terkendali, bukan lagi menguasai harimu. Pada Akernia, waktu bukan hanya soal jam, menit, atau tanggal di kalender. Waktu adalah arah hidup kita. Setiap menit yang hilang tanpa kita sadari, sebenarnya sedang menggeser arah masa depan kita. Sedikit demi sedikit, ke tempat yang mungkin tidak kita inginkan. Tapi, kabar baiknya adalah kita tidak perlu berubah menjadi robot super disiplin untuk memperbaikinya. Kita hanya perlu berhenti membiarkan waktu kita bocor. Cukup dengan menambal kebakaran kecil itu 1 per 1. Karena ketika waktu mulai kembali terkendali, hidup kita pun akan ikut kembali ke jalur yang benar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.